Hai semuanya, Hai semuanya, apa kabarnya nih? Pasti baik dong. Di video kali ini, aku dan teman aku akan bahas materi tentang eksponen. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada video kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang, mari kita berkenalan. Yang pertama itu teman saya bernama Aulia Fadriani. halo. Halo, yang kedua itu saya sendiri, Bella Natalia Borutahyan. Dimana pada video kali ini adalah tugas dari Bapak dosen kami, Pak Didi Febrian SSC MSc pada mata kuliah Matematika Dasar. Langsung saja, adapun pembahasan kita pada materi kali ini yang pertama itu tentang pengertian eksponen. Yang kedua itu bentuk umum eksponen. 3. Sifat-sifat eksponen. Dan yang terakhir, contoh soal eksponen. Setiap materi pasti harus ada contoh soal. Mengapa? Agar kita bisa memperkuat daya ingat kita terhadap materi tersebut. Oke, langsung saja pembahasan pertama, yaitu pengertian eksponen. Adapun pengertian eksponen ialah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Adapun bentuk umum eksponen yaitu A dipangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai dikali A pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok dan N merupakan besar pangkatnya. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama itu ada sifat perkalian eksponen. Di sini bentuknya dapat kita lihat A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Jadi setiap suatu bilangan pokok yang sama apabila dikali maka pangkatnya itu harus ditambah. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian. Bentuknya itu dapat kita lihat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi setiap bilangan pokok yang sama apabila dibagi maka pangkatnya itu harus dikurang. Contohnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 2. Yang ketiga, ada sifat perkalian dalam kurung. Ini tuh bentuknya dalam kurung A pangkat M dikali pangkat N, maka hasilnya didapat dalam kurung A dipangkatkan M dikali N. Contohnya dalam kurung 3 pangkat 2 dikalikan pangkat 3, maka didapat 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Sifat yang keempat, ada A dikali B dalam kurung dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 3 kali 5 dalam kurung dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Yang kelima itu ada bentuk A per B dalam kurung dipangkatkan M.
Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya 5 dibagi 3 dalam kurung dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Sifat eksponen yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya sifat eksponen, di mana 1 per A pangkat N artinya A dipangkat min N. Contoh, seperti ini juga ya, 1 per A pangkat min N sama dengan A dipangkat N. Di mana contohnya yang pertama, 1 per 2 pangkat 6 artinya 2 pangkat min 6. Contoh yang kedua, 1 per 2 pangkat min 6 sama dengan 2 pangkat 6. Sifat selanjutnya itu A pangkat M diakarkan N, artinya A pangkat M per N. Contohnya 2 pangkat 8 diakarkan 4 sama dengan 2 pangkat 8 per 4 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya A pangkat 0 sama dengan 1. Mengapa? Jadi setiap bilangan pokok yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya tetap 1. Mengapa demikian? Karena A tidak sama dengan 0. Nah, ada contohnya. Contohnya itu seperti 99 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, langsung aja ke soal. Contoh soal yang pertama itu akan dibahas oleh teman saya. Oke, contoh soal yang pertama itu ada jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 16 dikurang 2 pangkat 15, maka nilai A tambah B adalah, kita masuk ke penyelesaiannya. Pertama kita tuliskan dulu A pangkat B sama dengan 2 pangkat 16 dikurang 2 pangkat 15. Di sini kita keluarkan dulu pangkat terkecilnya. Kita ketahui bahwa pangkat terkecilnya itu 2 pangkat 15. Maka didapat A pangkat B sama dengan 2 pangkat 15. Kita kalikan 2 dikurang 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa A bernilai 2 dan B bernilai 15. Sehingga A tambah B sama dengan 2 tambah 15 sama dengan 17. Soal yang kedua akan dibahas oleh teman saya. Oke, soal kedua itu tentang 6 dipangkat 5022 dikurang 6 pangkat 5018 dibagi 6 pangkat 5020 dikurang 6 dipangkat 5016. Oke, kita ke penyelesaiannya. Seperti pada pembahasan soal pertama tadi, karena bilangan pokoknya sama-sama 6, maka pangkatnya kita keluarkan yang paling terkecil. Yang di atas itu pangkat terkecilnya ialah 5018. Maka kita dapat 6 pangkat 5018 dikali 6 pangkat 4 dikurang 1 dibagi 6 pangkat 5016 dikali 6 pangkat 4 kurang 1. Ada yang sama? Tentunya ada dong. Yang sama itu 6 pangkat 4 dikurang 1 bagi 6 pangkat 4 kurang 1. Itu bisa kita matikan ya teman-teman. Bisa kita coret. Kita coret, maka dapat hasilnya 6 pangkat 5018 dikurang dibagi 6 pangkat 5016. Maka kita naikkan yang di bawahnya 6 pangkat 5018 dikali 6 pangkat min 5016. Nah, jika perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan.
6 pangkat 5018 ditambah dalam kurung min 5016, maka hasilnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, sampai sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada kalimat yang kurang jelas pada kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami adalah pemula dalam membuat video pembelajaran ini. Semoga pembuatan video depannya akan lebih baik lagi. Kami mengucapkan terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya belajar, karena banyak belajar banyak tahu. Oke, dah. Dah. Dah.